dulu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas kaidah-kaidah yang ada di pelajaran 10. Nah, di sini pelajaran 10 apa saja, Bu? Tentang dhamir. Nah, di sini ada 5 apa 6? 5 ya. Jadi 5. ada 5 dhamir, 5 pembahasan penting di pelajaran 10. Yang pertama ada ba'dud dhamairul munfasilati. Ba'dud dhamairil munfasilati. Apa artinya ba'dud dhamairil munfasilati? Apa artinya, Bu? Dhamir-dhamir yang Domir yang apa? Domir munfasilah itu apa? Sebagian domir yang terpisah. Maksudnya apa? terpisah. Domir Tidak ini tersambung dengan berdiri sendiri ya. ya berdiri sendiri, tidak bergabung dengan kata yang lainnya. Baik. Kemudian yang kita pelajari domir apa saja? Ada 5, Bu ya, yaitu anta sama anti. Kemudian yang gaib dulu, yang gaib itu huwa sama hiya, mukhatabnya anta sama anti. Kemudian mutakalimnya satu yaitu apa, Bu? Ana. Nah, itu adalah domir munfasilah. Ad-domairul al-munfasilah. Walaupun yang kita hafal lebih dari itu, tapi yang kita fokuskan di pelajaran 10, mungkin bahkan di pelajaran 11 dan 12, itu hanya domir-domir yang mufrad saja, Bu. Mufrad itu ya yang satuan saja. Kamu ya satu orang kan, berarti mufrad. Saya juga satu orang kan, satu sendirian, yaitu juga mufrad. Jadi hanya domir-domir mufrad, yaitu 5 tadi. Huwa hiya, anta anti, satu lagi apa? Ana. Baik, itu hanya domir yang mufrad. Kemudian selanjutnya ada juga apa? Pembahasan yang kedua, ba'dud dhamairil munfasilati. Apa artinya? Sebagian domir yang domir yang bergabung atau bersambung. Maksudnya bersambung itu apa? Bersambung dengan kata yang lainnya. Kebanyakan yang kita pelajari itu adalah bergabung dengan kata benda. Tapi ada sebagian juga yaitu bergabung dengan huruf jar. Contohnya kemarin di kaidah itu huruf jarnya apa, Bu? Yang dipelajari. Yang dicontohkan di kaidah kemarin, slide kaidah. Ada yang tahu? Li sama Indi ya. Li ya, li saja, li. Oh, Kalau li. indi itu bukan termasuk harfu Indi jar. ya, betul. Tapi nggak apa-apa. Baik. Jadi hanya li saja. Li harfu jar li itu kalau digabung dengan domir yang lain selain ya mutakalim itu apa? Menjadi apa? La. Menjadi la. Sahih. Berarti kalau anta menjadi la, laka. Kalau anti digabung dengan harfu jar li menjadi apa? Laki. Kalau huwa digabung dengan domir digabung dengan harfu jarli berarti apa? Lahu. Kalau hiya apa, Bu? Laha. Laha. Masya Allah. Ya, taib Bu Arti. Kemudian ada juga domir ana digabung dengan harfu jarli jadinya apa? Tetap li karena dia ya ya-nya ya sukun. Nah, kalau bergabung dengan kata benda misalkan, kita kata bendanya yang sering di buku yaitu betun. Nah, betun tambah anta jadi tambah huwa jadinya gimana? Baituhu. Betun ditambah huwa gimana? Ditambah dia. Ditambah ya. Baituha. Kemudian betun ditambah anta menjadi baituka. Baitun ditambah anti menjadi apa? Baitu.
baituki. Dan baitun ditambah ana menjadi apa? Baiti. Baiti. Jadi kalau kita simpulkan, kata benda jika digabungkan dengan domir, itu adalah susunan apa? Susunan apa namanya? Mudhof dan Mudhof mudhofun ilaih. ilaih. Kita buktikan kata bendanya ada alnya enggak? Enggak ada. Kata bendanya ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Otomatis itu menjadi mudhof. Kata benda yang mudhof. Kemudian domirnya menjadi apa? Mudhofun ilaih. Bisa dipahami Bu ya? Domirnya itu apa? Mudhofun ilaih. Ustaz, kok mudhofun ilaihnya enggak majrur? Ya. Khusus mudhofun ilaih yang berbentuk domir itu berbeda majrurnya Bu ya. Karena apa? Karena mudhofun ilaih domir ini harokatnya tidak bisa berubah-berubah. Ka ya tetap ka, ki ya ki, kemudian hu ya hu, ha ya ha. Jadi tidak mungkin harokat pada apa namanya? Domir tidak bisa berubah. Enggak mungkin berubah. Enggak mungkin berubah sama sekali. Paham tuh nah jamian? Kemudian indi sama li. Kita bisa kemarin kita bahas perbedaannya apa, Bu? Indi sama li. Indi itu untuk yang itu Ustaz, apa yang ghairu akhir. Kebanyakan Nah, dipakai. indi kebanyakan Ghairu untuk yang akil. ghairu akhir. Apakah bisa digunakan untuk yang akhir? Sebenarnya bisa, tapi sedikit sekali. Bahkan hampir tidak ada, ya kan? Untuk yang akhir. Kalau li gimana? Kalau li itu untuk yang Akar. Akhir. akhir. Berakar. Li aun, li amun. Nah, ini untuk yang akil. Tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk yang akil. Tapi di buku ini sedikit. Cuman di buku yang lainnya ya lumayan banyak juga dipakainya. Kalau di buku yang lain. Tapi kalau di buku ini memang li itu khusus apa Bu? Akil. Baik. Kemudian ma'a. Ma'a ini termasuk harf jar nggak Bu? Ma'a itu bukan harus Bukan. jar. Bukan. Kan ya. Ada istilahnya sendiri apa tadi kemarin? Dorfun ya. Dorful makan namanya. Dorful makan. Keterangan tempat. Tapi bukan harf jar. Jadi dia sama seperti kholfah, amamah, tahta, dan ya itu tiga itu ya yang kita udah pelajari. Sama seperti apa Bu? Kholfah, amamah, sama tahta. Yang mana setelah kata tersebut itu harus menjadi majrur. Tapi majrurnya apa? Mudhofun ilaih. Jadi setelah kata tersebut pasti mudhofun ilaih. Itu aja. Misalkan setelah ma'ah berarti juga harus mudhofun ilaih. Nah, gimana? Kalau nanti ada soal ujian disuruh buat kalimat ma'ah gimana, Bu? Ma'ah, buatlah kalimat yang ada ma'anya. Ma'ah. Ada yang bisa buat kalimat? Ya, Khalidin. Misalkan Pak Guru bersama mudir. Berarti apa? Al-mudarisu ma'al mudiri. Udah bisa. Atau saya bersama Abbas. Ana ma'a Abbasin. Itu bisa. Itu juga termasuk kalimat yang lengkap. Ada yang bisa mencontohkan lain? Yang selain saya sebutkan? Bu Anita bisa insya Allah. Halo Bu Anita. Iya, Ustaz. Bisa mencontohkan yang lainnya? Dari kata ma'a. Dibuat kalimat yang lengkap. Bisa enggak? Ayo. Ya, kepikir Ustaz. Tat, nyoba tat. Ya, coba.
Bu Ana Arti. ma'a sobirin. Ana ma'a sogirin. Apa Bu? Ana ma'a. Sobirin. Sobirin. Ana ma'as sobirin. Ya. Pakai al Bu ya. Ana ma'as sobirin. Ya, itu doa Ana ya. ma'a sobirin. Semoga saya bersama orang-orang yang bersabar. Ya, boleh. Santi, Bu Arti. Terus, yang terakhir, pembahasan terakhir di pelajaran ke-10 yaitu kaidahnya apa? Al-alamul mudzakarul maftumu bita itta'nits la yunawan. Apa artinya nih? Kok panjang banget kaidahnya? Judulnya aja panjang. Tapi sebenarnya kaidahnya ya mudah banget. Nama mudzakkar, Nama nama-nama orang ya yang diakhiri yang diakhiri dengan tak taknis tidak bertanwin. tidak tanwin. Contohnya apa Bu? Kemarin kita ada berapa nama itu? 4 apa 3? Ada Usam, ada Ham, Talhatu. 3 Bu ya. Ada Ukasyatu, itu ada. Dan lain sebagainya. Jadi semua nama laki-laki yang diakhiri tak tidak boleh tanwin. Atau sebuah nama bukan laki-laki saja ya, perempuan pun juga kalau ada taknya tidak boleh tanwin kan. Jadi kalau nama laki-laki, perempuan itu kalau ada taknya tidak boleh tanwin. Nah, sedangkan kita simpulkan lagi semua nama perempuan maupun ada tak atau tidak ada tak itu semuanya tidak boleh tanwin. Nama perempuan yang tidak ada tak atau ada taknya semuanya tidak boleh tanwin, tapi kalau nama laki-laki yang nggak pakai tanwin hanya di yang ada taknya saja, gitu ya, yang ada taknya saja, tak marbutoh ya pastinya. Baik, al-an naftu ila hiwar. Dibuka halaman berapa Bu? Iftahna fi safatikam. Ini sebagian kecil kelas ibu-ibu ini yang sudah melengkapi PR. Sebagian besar masih belum. Kayak siapa ini? Bu Trinur, masih satu lagi ya PR-nya ya? Saya belum, Ustaz. Ya. Pelajaran berapa ya? Kalau Sabila gimana? Nggak ngerti kemarin Ustaz. Oh, apa PR yang domirnya itu? Nih yang mana? Jadi saya ngikutin rekaman dari awal sampai akhir. Ternyata PR-nya ada di sini. Gitu. Ya. Berarti bingungnya apa, Bu? Enggak. Apa namanya kan kemarin tuh kebenaran pas qadarullah pas lagi ikut Zoom itu badannya lagi kurang fit. Jadinya ya cuman sekedar hadir aja gitu. Cuman pas ada PR, PR-nya yang mana ya saya Ya, dengerin. Kalau saya share lagi ya. Nanti saya screenshot PDF-nya yang mana yang jadikan PR. Udah sih Ustaz, alhamdulillah. Tinggal dihafal aja. Iya Ustaz, Oh, boleh gitu. Ustaz. Saya juga belum tahu. Sama ya berarti ya Allah. Insya Allah. Ya baik. Yang penting kosakata harus lengkap ya. Kosakata karena nanti kita bahas. Ya baik, langsung aja. Langsung penjelasan ya. Kemarin sudah dibaca bareng-bareng, sudah diharokati juga semuanya. Jadi sekarang tinggal penjelasan. Di sini ada percakapan antara Hamid dengan Muhammad. Jadi Hamid ini sebenarnya seperti apa Bu ya? Wartawan ya. Nanya terus. Muhammadnya ya tinggal jawab-jawab aja. Jadi Hamidnya nanya terus, Muhammadnya jawab terus. Jadi tidak ada ya sebenarnya kalau dalam hiwar kan bagusnya saling tanya dan saling jawab Bu ya. Kalau dalam percakapan, tapi di sini Hamid nanya, Muhammad jawab. Udah gitu aja. Jadi nggak saling tanya, tidak saling jawab. Hanya penanya dan hanya penjawab saja. Seperti itu. Ya, baik. Langsung saja kita lihat. Man anta. Apa artinya, Bu? Man anta. Apa makna? Siapa kamu? Nah, Arab diingat
walaupun pertanyaannya kalau kita artikan siapa, nah tapi kalau dalam kandungan man ini tidak langsung dijawab nama, gitu ya. Biasanya profesi nanti kalau udah dijilid 2 biasanya dijawab misalkan penanya ini seumuran dengan kakak kita misalkan. Berarti kita jawab dengan ana, aku, misalkan aku Khalidin karena dia kenal Khalid misalkan. Gitu ya. Paham nggak maksud saya, Bu? Atau beliau kenal dengan paman saya misalkan. Ana apa ya? Paman berarti amu Abbasin misalkan. Saya paman apa? Pamannya Abbas misalkan. Gitu ya. Jadi tidak langsung, intinya tidak langsung ke nama yang penjawab itu. Gitu ya. Jadi tidak langsung walaupun artinya siapa tidak langsung jawabnya. Nah, di sini ada domer nggak, Bu? Man anta. Mana domernya? Anta. Anta. Di sini domer apa, Bu, namanya, Bu? Munfasil atau mutasil? Munfasil. Munfa ya. Munfasil. Karena dia berdiri sendiri atau terpisah dengan kata yang lainnya. Gitu ya. Namanya domir munfasil. Tidak bergabung dengan kata apapun. Dia berdiri sendiri. Nah, dijawab. Seperti halnya bahasa Indonesia, kalau kita menanyakan mukhotob itu menanyakan lawan bicara kita, siapa kamu? Berarti jawabnya harus apa, Bu? Mutakalim. Saya fulan atau saya siswa, saya pelajar, saya dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan kaidah pada umumnya. Mukhotob jawabannya mutakalim. Dan selain itu kalau pertanyaannya goib berarti jawabnya harus apa, Bu? Kalau pertanyaannya goib. Iya atau huwa. Berarti kalau goib sama saja Goib. mau huwa. Jadi jawabannya harus sesuai dengan goib tersebut. Misalkan kita nanya min aina huwa. Nah, jawabannya harus huwa juga. Nggak mungkin kita min aina huwa jawabnya hiya min. Nah, kan nggak mungkin. Atau min aina huwa min. Nah, kan nggak mungkin. Yang ditanya dia, masa yang jawab saya gitu kan. Ana min. Jadi sesuai dengan domir tersebut. Kalau domirnya goib. Itu Bu ya kaidahnya. Jadi kalau yang ditanya mukhotob berarti jawabannya apa, Bu? Mutakalim. Mutakalim. Kalau jawabannya gaib, jawabannya harus apa? Goib juga. Gaib juga. Gitu ya. Nah, makanya di sini dijawab Pak, ana thalibun bil jami'ati. Nah, berarti apa ini artinya? Saya pelajar di universitas. Ya, atau mahasiswa di universitas. Ana domir di sini. Ada nggak domirnya? Ana. Sahih. Domirnya adalah ana. Munfasil atau mutasil? Munfasil. Ahsantuna. Kemudian ditanya lagi, a'anta talibun jadidun. Apa artinya, Bu? A'anta talibun baru. Apakah engkau murid yang baru? Nah, di sini ada domirnya nggak, Bu? Ada. Mana domir? Anta. Domir apa ini? Mukhotob atau mutakalim atau goib? Mukhotob. Nah, jadi nanti pertanyaannya ada 2, Bu ya. Secara madlulnya, madlul itu yang ditunjukkan, berarti ibu-ibu harus jawab antara goib, mukhotob, mutakalim, gitu ya. Nanti silakan. Kalau saya nanyanya ini domir munfasil atau mutasil, berarti ibu jawab apa? Ya antara 2 itu. Nah, ini domir apa tadi? Secara madlulnya?
Cara ditunjukkannya domir mukhatab. Kemudian munfasil atau mutasil? Munfasil. Fasil. Terus dijawab, na'am ana talibun jadidun. Ya, saya seorang pelajar yang baru. Gitu ya. Mana domirnya lagi? Ana. Ana. Ada naktun nggak di sini, Bu? Naktunnya mana? Ada nggak? Ada. Mana naktun? Jadidun, Masya Allah. Kita sambil murojaah yang lalu ya. Ini pelajaran 9 pas ya. Kemudian min aina anta. Ya, ini apa artinya? Min aina anta. Ma makna hadir jumlah? Dari mana Dari kamu? dari mana Kamu kamu berasal berasal? dari mana? Mana kamu? Mana domain di sini? Anta. Anta ya, anta asam. Madrulnya mana, Bu? Mukhatab. Mukhatab. Hei. Kemudian munfasil atau mutasil? Munfasil. Baik, ahsantullah. Ana minal Hindi. Saya dari apa? Dari India. Mana domainnya? Ana. Ana. Dia apa madrulnya ana? Mutakalim. Mutakalim. Masya Allah. Madrulnya adalah mutakalim. Kemudian munfasil atau mutasil? Munfasil. Munfasil. Terus selanjutnya ada kalimat masmuka. Ma makna hadhil jumlah? Masmuka. Siapa namamu? Nah, di sini ada nomor nggak, Bu? Ada apa? Ada. Jadi domainnya hanya di K saja ya. Ismuka ya. Ini udah jadi gabungan kalau ismuka. Nah, di kata K dia secara madrulnya apa, Bu? Mukhatab. Mukhot. Kemudian munfasil atau mutasil? Mutasil. Masya Allah. Dia gabung dengan apa? Harfu jar atau ism? Dengan isim. Isim ya. Walaupun ini katanya juga isim juga. Kata bendanya isim juga. Gitu ya. Dengan isim. Siapa namamu? Makanya di sini kalau domainnya mukhatab berarti jawabannya harus apa, Bu? Mutakalim. Mutakalin. Makanya di sini jawabannya ismi Muhammadun. Ma makna hadhihi jumlah? Namaku. Muhammad. Nah, namaku Muhammad. Nah, di sini ada domainnya. Iya. Ya. Jadi semua kata yang bergabung dengan ya'ul mutakalim, semua kata, Bu ya, entah ismun, entah kitabun, entah itu nanti harokat terakhir pada benda tersebut itu menjadi kasroh, Bu ya, karena menyesuaikan ya sukun dalam keadaan apapun, mau dia keadaannya majrur, mau dia keadaannya mubtada itu berarti marfu, dia pasti sebelum ya mutakalim itu apa, Bu? Kasroh, karena ini menyesuaikan harokat pada ya sukun. Karena kita nggak mungkin mengucapkan ismui, itu kan susah dalam pengucapan, atau kitabui, susah nggak, Bu? Susah kan? Maka kita sesuaikan dengan ya sukun tersebut dengan mengganti domah menjadi apa, Bu? Kasroh. Kitabi, kolami, baiti, apalagi, Bu? Kolami udah, misalkan maktabi, kursi, dan lain sebagainya. Ingat, Bu ya, semua benda yang bergabung dengan ya mutakalim, benda harokat terakhir pada benda tersebut berubah menjadi apa, Bu? Kasroh. Ustaz, afwan Ustaz, itu berarti jadi ismi Muhammadun atau ismi Muhammadin.
Gimana pertanyaannya? Yang ini yang ismi jawabannya Muhammad ini jadi ismi Muhammadun atau ismi Muhammadin? Ismi Muhammadun. Ya. Muhammadun. Muhammad. Ya. Ya maksud saya sebelumnya mutakalimnya Bu ya, bukan setelahnya. Oh, Sebelum iya. sebelumnya mutakalim itu menjadi kasroh. Kan biasanya kan kalau selainnya mutakalim itu kan domah tetap domah. Misalkan kita buka, kita buki, kita buha, kita buhu, ya kan? Tetap Oh, domah. iya. Misalnya kolamuhu, kolamuka, kolamuha, kolamuki. Nah, tapi kalau ketemu ya mutakalim udah berubah harokat terakhir pada kata benda tersebut menjadi kasrah. Kolami, Oh, iya. kitabi, maktabi. Nah, Oh, gitu ya. iya, iya, iya. Ya, lanjut. Ustaz. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka. Nah, ma mana hadil jumlah? Wa man fatal ladzi ma'aka. Dan siapa pemuda yang bersamamu? Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Ya, jangan ketinggalan ininya. Ini. Oh ya. Adanya, ya kan? Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Nah, di sini ada domir, Bu. K. K, sahih. Domir apa dia? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Baik, mutasil. Dia bergabung dengan apa, Bu? Dorof ya, seperti indi. Indi itu juga bergabung dengan dorof ya. Indi, hal indaka. Nah, itu juga dorof. Jadi maka juga ini termasuk kata domir yang bergabung dengan apa? Dorof. Terus selanjutnya. Huwa zamili. Ma mana? Huwa zamili. Dia temanku. Dia temanku. Huwanya ini kembali kemana, Bu? Fata. Masya Allah. Fatan. Dari ke al-fata, pemuda ya. Huwa zamili, dia temanku. Di sini ada dua domir, Bu ya. Mana domirnya? Huwa dan Huwa. ya. Nah, huwa dan ya mutakalim. Huwa ini domir apa? Atau mutasil? Munfasil. Munfasil. Kalau ya-nya apa? Mutasil. Mutasil. Sahih. Kalau huwa, madlulnya apa? Goib. Goib. Aduh, kalau madlulnya adalah apa? Goib. Iya. Goib. Kemudian kalau ya? Mutakalim. Mutakalim. Masya Allah. Selanjutnya. Ahuwa aidon minal hindi. Ahuwa aidon minal hindi. Nah, mana? Apakah dia Iya, juga berasal dari India. Aidon artinya apa, Bu? Aidon. Juga. Juga. Ya. Apakah dia dari India juga? Nah, juganya diakhirkan nggak apa-apa ya. Apakah dia juga dari India? Itu juga bisa. Apakah dia juga dari India? Apakah dia dari India juga? Itu juga bisa. Jadi juganya itu di tengah-tengah atau diakhirkan juga bisa. Mana domirnya di sini? Huwa. Huwa. Sahih. Domir apa dia? Goib. Atau mutasil? Oh, munfasil. Madlulnya apa? Goib. 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 Nah, pertanyaan goib berarti jawabannya harus apa, Bu? Goib juga. Di sini la huwa minal yabani. Ya, bukan, dia dari apa? Dari Jepang. Baik. Ini juga sama ya, huwa domir apa dia? Munfasil. Kemudian juga dia madlulnya goib. Mas apa artinya, Bu? Siapa namanya? Nama dia?
Siapa namanya? Siapakah namanya? Ismuhu. Ada domir nggak? Ada. Ada. Domir apa dia? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil. Madrulnya apa? Goib. Goib. Nah, berarti pertanyaan yang goib, berarti jawabannya harus apa? Goib. Ismuhu Hamzatu. Ya, namanya adalah Hamzah. dan ini kaidah yang kita pelajari. Hamzatu, apakah dia bertanwin, Bu? Tidak. Tidak ya. Tidak. Kenapa Hamzatu tidak bertanwin? Padahal nama laki-laki yang kita ketahui sebelumnya itu adalah harus tanwin. Kenapa dia tidak? Karena dia diakhiri oleh Nah, karena diakhiri dengan tak marbuta. Ahsan. Terus, malugatuka ya Muhammadu. Apa artinya? Apa? apa bahasa yang bahasamu Apa bahasamu gitu? Wahai Muhammad. Nah, di sini ada aina domir. Ka. Sahih. Mutasil. Mutasil. Bergabung dengan apa? Kata benda atau isem ya. Isem. Terus madrulnya mana? Mukhatab. Mukhatab. Kalau pertanyaannya mukhatab, otomatis jawabannya harus apa, Bu? Mutakallim. Mutakallim. Lugatil urdiyatu. Nah, apa artinya? Bahasaku adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu di mana, Bu? India dan Pakistan. India dan Pakistan, dua negara yang memakai bahasa Urdu. Tapi kenapa mereka jarang damai, Bu ya? Kenapa, Bu? Karena orang India itu memang benci banget sama Muslim, Bu ya. Jadi orang-orang Pakistan yang masuk India itu dimusuhi. Wallahu a'lam, Bu ya. Iya nggak, Bu? Faktanya seperti itu kan? Baru-baru ini Nabi Muhammad dihina sama bupatinya ya, bupati yang ada di sana. Tahu kabarnya nggak, Bu? Tahu. Ada kan di Twitter apa di mana kabarnya? Jadi seorang anggota dewan pemerintah menghina Nabi Muhammad. Ya alhamdulillah banyak yang respon, apalagi Arab Saudi siap perang menghadapi India. Insyaallah. Tapi kok sekarang nggak ada kabar kelanjutannya, Bu? Nggak tahu. Ya lanjut. Logotil udiyat. Ini domir ya. Aina domir. Logotil udiyatu. Iya. Ya mutakallim. Ya mutakalim. Aina madrulnya. Madrulnya kemana? Nama Mutakallim. ya mutakalim. Gitu ya. Urdiyah. Urdiyah, Ustaz. Apa urdiahnya itu? Maksudnya urdiah apa, Bu? Bahasa Urdu. Apa tadi? Bahasa Urdunya itu susah nggak gitu kan? Tadi Ustaz Ya, nanya belum. dia itu kemana gitu tapi tadi saya kayak nggak jelas, agak putus-putus. Ya, belum. Ini masih tentang lugotil urdiyah tuh. Belum ke pertanyaan. UN sudah di bawah. Nah, di sini al mutakalim berarti munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil. Nah, sekarang ke Hamid
Wa ahiya lugatun sahlatun, apakah dia bahasa yang mudah? Nah, karena sama-sama orang India ya nanti jawabannya kita lihat. Apa artinya? Apakah dia bahasa yang mudah? Dianya kembali kemana? Bahasa Urdu. Mu'annas ya. Urdu. Ini domir bukan. Dia domir bukan. Domir apa dia? Munfasil. Munfasil. Nah, munfasil. Ahsan. Dia domir munfasil berarti. Kalau madulnya apa? Madulnya. Maksudnya goib. Goib ya. Nah, jadi ini goib untuk yang perempuan, untuk yang mu'annas, maka jawabannya juga harus goib untuk yang mu'annas juga. Gitu Bu ya. Harus sesuai dengan domirnya. Kalau mutakalim kan tinggal ya jawabannya harus ana, udah. Mau dia laki-laki atau perempuan tetap ana. Misalkan ma lugotuki, nah, tetap jawabannya lugoti, misalkan, iya kan? Atau misalkan mas muki, jawabannya tetap apa Bu? Ismi, ya nggak Bu? Jadi apapun mukhotobnya, jawabannya tetap apa Bu? Mutakalim, ya kan? Nah, misalkan min ana anta, ana min Jakarta. Kalau pertanyaannya min aina anti, ya jawabannya ana juga, ya kan Bu? Ya masa karena domir ana tidak ada perbedaan di mudzakkar dan muannats. Bisa dipahami Bu ya? Nah, tapi kalau goib, nah harus disesuaikan domirnya. Nah, kalau pertanyaan domirnya huwa untuk mudzakkar ya berarti goibnya jawabannya harus untuk yang mudzakkar juga dan sebaliknya. Gitu ya. Paham tuh jami'an? Fahimna. Terus na'am hiya lughatun sahlatun. Apa artinya? Na'am hiya lughatun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Nah, dia bahasa yang mudah. Kenapa kok dinyatakan bahasa yang mudah? Karena pribumi. Pribumi pasti ya bahasanya mudah. Kalau kita ya bahasa Indonesia yang mudah. Bahasa Arab mudah nggak Bu? Bahasa Inggris mudah nggak Bu? Ya mudah bagi yang mempelajarinya. Jadi sebenarnya saya pernah belajar di Paris sana. Katanya orang Indonesia itu lidahnya paling fleksibel. Dia bisa belajar bahasa apapun seperti negara yang tinggal di sana. Misalkan dia belajar bahasa Inggris, dia bisa berbicara bahasa Inggris seperti orang Amerika misalnya. Dia belajar bahasa Arab seperti orang Arab misalkan. Saking fasihnya. Jadi memang fleksibel. Belajar bahasa Jepang seperti orang Jepang. Jadi orang Indonesia itu memang lidah paling. Nah, kita harus syukuri Bu ya, orang Indonesia. Lidah yang paling fleksibel. Ya, itu dari tutor saya dulu waktu belajar bahasa Inggris. Katanya sih begitu. Tapi pada nyatanya saya enggak. Bahasa Inggris saya pronunciation-nya luar biasa. Ya, lanjut. Susah. Terus, na'am hiya lughatun sahlatun udah. Nah, di sini ada domir enggak, Bu? Na'am hiya lughatun sahlatun. Iya. Na'am hiya sama seperti di atasnya, domir munfasil dan dia apa? Madulnya apa? Goib. Goib. Jadi harus juga yang goibnya harus mu'annas juga. Gak mungkin kita katakan ahya lughatun sahlatun, na'am huwa sahlun. Nah, beda nanti beda. Dia tidak menyelesaikan kaidah nanti. Terus wa hamzatu ma lughatuhu. Nah, dan hamzah apa bahasanya? Mana ini domainnya? Ada yang tahu? Wa hamzatu ma lughatuhu.
Hu ya? Mana? Iya. Di hu ya. Hu. Hu. Apa bahasanya? Domir munfasil atau mutasil? Mutasil. 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 Terus madulnya apa, Bu? Dia menunjukkan apa? Iya. Goib. Goib. Nah, goib. Nah, makanya di sini jawabannya juga harus goib. Kita buktikan. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sya'batun. Apa artinya lughatuhul yabaniyatu? Bahasa Jepang. Bahasanya Terus bahasa bahasanya Jepang apa? dan dia Bahasanya sulit. Jepang ya. Bahasanya bahasanya adalah Jepang bahasa dan bahasa Jepang dan itu juga bahasa yang bahasa sulit. bahasa yang sulit. Nah, kenapa kok dinyatakan sulit? Karena dia bukan orang Jepang, makanya dinyatakan sulit. Itu Bu ya maksud. Ya iyalah. Kemarin gitu. Harus dipelajari dulu kan. Semua orang kalau ingin bahasanya mudah ya harus dipelajari. Walaupun memang bukan negaranya sendiri. Ya kayak yang terkenal sekarang siapa? Vicky Naki ya. Ada yang tahu Vicky Naki? Belajar dengan autodidak, YouTuber. Tapi sayang sekali Bu ya. Bahasa banyak sekali yang dia kuasai tapi sayang sekali bahasa Arab masih sulit dia. Berarti bukti nyata ini. Kalau bahasa Arab itu nggak bisa autodidak. Iya nggak Bu? Masya Allah. Iya. Ya, masa belajar Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, masa autodidak? Nggak bisa. Harus punya guru. Harus ada guru. Itu. Kalau hanya sekedar muhadasah mungkin bisa Bu ya. Lihat film-film kartun. Biasanya kalau anak kecil suka kartun kan. Lihatin aja kartun Marsha and the Bear. The Bear. Itu kalau bahasa Arab lucu banget Bu. Atau Ipin Upin. Itu kalau bahasa Arab luar biasa. Ya lanjut. Lughatun sahlatun. Udah ya. Di sini domirnya sama. Karena pertanyaan yang goib, berarti jawabannya harus apa Bu? Goib juga. Kita buktikan yaitu lughatuhu lagi jawabannya. Lughatuhul yabaniyah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Apa? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Nah, di manakah ayahmu wahai Muhammad? Di sini mana domirnya? Ka. Ka ya. Nah, di sini kalau kita hilangkan ka, kan pasti abun kan? Aina al-abu atau abun, ya kan? Kenapa kok ditambahkan waw? Nah, ada yang tahu? Kok kata abun ditambah domir kok bisa ada wawnya? Sebelum domir tersebut, ada yang bisa menjawab? Ayo, ada nggak? Karena sebelumnya doma. Abuka, khusus kata abun dan akun nanti ada dipelajari, mungkin di pelajaran 11 atau 12 Bu ya. Itu nanti ada kata akun, kalau dia sebagai mudhof, itu pasti tambahkan waw Bu. Kecuali kalau mudhofun ilaihnya itu berupa yaul mutakalim. Jadi ada pengecualian nih. Ya. Jadi kata abun sama akun ini kata yang istimewa ya istilahnya ya. Jadi kalau ditambahkan mudhofun ilaih, dia pasti ditambahkan waw Bu. Abuka, abuki, abuhu, abuha. Nah, selain domir gimana Ustadz? Kalau misalkan mudhofun ilaihnya selain domir, misalkan
ayahnya Abbas, berarti apa? Abu Abbasin, tetap ditambahkan waw. Misalkan ayahnya Khalid, Abu Khalidin. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Jadi kalau abun berubah menjadi mudhof, kata abun ya. Nah, itu pasti ditambahkan waw. Kecuali kalau mudhofun ilaihnya apa, Bu? Ada pengecualian nih. Mudhofun ilaihnya apa? Yaul mutakalim. Seperti yang dicontohkan nanti setelah jawabannya ya. Aina abuka ya Muhammadu? Di manakah ayahmu wahai Muhammad? Di sini ada domir yaitu ka ya. Ka-nya ini domir apa, Bu? Munfasil atau mutasil? Mutafil. Mutasil. Terus madrulnya Mukhatab. mukhatab. Berarti jawabannya harus apa, Bu? Goib. Mutakalim. Salah. Mutakalim ya. Mutakalim. Maka di sini jawabannya abi fil kuwaiti. Nah, di sini apakah memunculkan waw di kata abun? Tidak. Nah, ini adalah kaidah pengecualian. Kalau mudhofun ilaihnya ya'ul mutakalim, maka waw tersebut tidak dimunculkan lagi. Gitu Bu ya. Jadi wawnya hilang seketika. Karena nanti kalau wawnya muncul gimana kita ucapkan abui, ntar seperti itu. Susah ya pengucapannya. Jadi maka wawnya harus dihilangkan jika mudhofun ilaihnya apa, Bu? Yaul Mutakalim. Yaul mutakalim. mutakalim. Itu hanya pengecualiannya satu saja, Bu ya, yaul mutakalim udah. Selain yaul mutakalim, kalau dia sebagai mudhof harus ditambahkan waw. Harus apa, Bu? Ditambahkan waw. Apapun mudhofun ilaihnya kecuali yaul mutakalim. Gitu ya. Abi fil kuwaiti. Mana domainnya tadi? Yaul mutakalim. Otomatis dia domir apa, Bu? Munfasil atau mutasil? Apa? Mutasil. Mutasil. Terus madulnya mana? Madulnya apa? Ya tuh mutakalim. Mutakalim. Nah, madulnya mutakalim. Karena tadi ya pokoknya kalau pertanyaannya mukhatab ya harus jawabannya mutakalim. Huwa tabibun syahirun. Apa artinya? Dia seorang Dia seorang dokter terkenal. dokter terkenal. Ada nakton nggak di sini, Bu? Syahirun. Syahirun. Ahsan. Wa aina ummuka? Apa artinya? Dan di mana? Dan di mana ibumu? Di mana ibumu, umimu, apalagi, Bu? Bundamu. Diartikan bundamu. Bahasa Indonesia lebih banyak, Bu ya. Kalau bahasa Arab ya umi saja. Aina ummuka, panggilan umi, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia ada bunda, ada mama, ada ibu, ada apa lagi, Bu? Mami. Momi, sekarang ada momi. Ya, ini. Ada lagi apa, Bu? Mimi, pipi. Iya, Ustaz, bener. Oh, ada. Ada sekarang baru Mimi. Ya. Panggilan ibu di Indonesia banyak sekali dan beragam-ragam, berbagai juga panggilannya masing-masing. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ya tetap ummi gitu ya. Aina ummuka, ummi hakada. Jadi ya. Mana domirnya di sini? Ka. Ka ya. Domir munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil bergabung Mutasil. dengan isem di sini ya. Terus mana madrulnya? Mukhatab. Mukhatab. Kok di sini jawabannya kok goib? Nah, bisa ya, karena kita langsung gunakan kata ganti dalam ibunya itu.
Gitu ya. Misalkan aina umuka itu kan kalau kita jawab langsung dia saja kan di mana umu? Nah, misalkan beliau lagi di rumah sakit, misalkan beliau lagi ke pasar. Jadi bisa kan? Sama di bahasa Arab juga kita langsung gunakan kata ganti dalam ibunya itu. Jadi ibunya itu langsung digunakan dengan kata ganti. Jadi mudhofnya diganti dengan kata ganti munfasil langsung ya. Dengan kata ganti dhamir apa Bu? Munfasil. Nah, jadi hia kembalinya kemana Bu? Ke uminya, bukan ke kakaknya. Ya. Nah, maka di sini jawabannya hia aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Beliau juga di Kuwait apa? Sama Ayah. gitu ya. Tapi ini sebagian kalau kita jawabannya dengan selain hia misalkan dengan umi juga bisa. Aina ummuka ummi aidon itu juga bisa. Cuman untuk lebih simpel lagi mungkin kita menggunakan dengan kata ganti dari ummiya tadi. Gitu ya, bisa. Nah, berarti hia dhamir apa Bu? Munfasil atau mutasil? Munfasil. Munfasil. Gitu ya. Dia mudari satu gunaka. Dia apa Bu? Beliau Seorang guru di sana. Guru di sana. Nah, ini bawahnya. Ini pengecualian ya. Ini sebenarnya pengenalan kita kepada domir yang bergabung dengan kata kerja. Ini dicontohkan. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Ma makna hadil jumlah? Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Apakah kamu pernah pergi ya? Kau telah pergi ya. Apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Wahai Muhammad. Nah, di sini mana domirnya, Bu? Nah, biasanya kalau domir mutasil ya. Ini domir apa ini? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil. Nah, biasanya, Bu ya, bagian besar yang kita pelajari tadi ya barusan itu domir mutasilnya itu kan pakai K kalau untuk anta ya. Kalau di sini pakai ta. Ini berbeda bentuk. Kenapa? Karena dia bergabung dengan apa, Bu? Bergabung dengan kata kerja. Karena dia bergabung dengan kata kerja, maka dia bentuk domirnya berbeda. Terpahami ya? Nah, itu kalau anta dahabta. Kalau anti berarti apa, Bu? Dahabti. Nah, kalau ana berarti dahab. Nah, tuh di sini tuh ya. Nah, di sini jawabannya mana? Naam dahabtu. Berarti apa? Domirnya di sini. Domirnya ana karena tadi pertanyaannya khotob untuk anta, maka jawabannya harus apa, Bu? Jawabannya harus apa, Bu? Mutakallim. Gitu ya, makanya di sini dahabtu berarti dahabtu domir apa? Domir ana. Gitu, Bu ya. Tu-nya itu adalah domir ana. Berarti tu domir apa, Bu? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Nah, tadi kalau kita sudah ketahui dia domir ana, berarti dia madlulnya apa? Madlulnya. Mutakallim. Mutakallim. Ahsantun. Dia madlulnya mutakallim. Wa zamiluka aina abuhu. Dan siapa, Bu? Dan temanmu di mana ayahnya? Ayahnya ini kembali ke siapa, Bu? Ayahnya kembali ke siapa? Ayahnya temannya. Ayah Muhammad. Di sini ada dua domir. Mana aja, Bu? Ka sama U. Sama sahih. Terus munfasil atau mutasil? Munfasil.
Salah kok munfasil. Mutasil. Mutasil. Aduh. Walaupun abuhu, abuka, abuk itu emang terlihat seperti ada spasi, tapi itu kita anggap mutasil karena dia bergabung dengan apa? Kata benda tersebut. Semuanya kita simpulkan adalah semuanya domir di situ mutasil. Dia bergabung dengan kata benda. Nah, kalau ka madrulnya apa, Bu? Mukhotob. Kalau Bu, madrulnya Goib. goib. Maka kalau di sini aina abuhu, pertanyaannya goib ya Bu ya. Berarti jawabannya harus apa, Bu? Goib. Kita jawab abuhu boleh atau jawab huwa langsung juga boleh pakai domir huwa gitu ya. Huwa fil yabani boleh atau abuhu fil yabani. Huwa tajirun kabirun. Apa artinya? Ayahnya di Jepang. Jepang. Orang pedagang besar. dagang yang besar. Mana Naktun di sini? Kabirun. Naktunnya kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Apa artinya? Kalau kau punya seorang Muhammad, Punya saudara wahai Muhammad. Nah, di sini ada domir apa nih, Bu? Mana domirnya? kah? Ini dicontohkan gabung dengan apa? Sem atau harfu jar? Harful Harfu jar apa, Bu? li. Nah, dia berubah, Bu. Harfu jar li. Kalau bergabung dengan domir berubah menjadi la. Kecuali ya mutakalim. Pokoknya mutakalim menyerti kaidah. Ya, terus di sini ka domir apa tadi? Munfasil atau mutasil? Mutasil. Mutasil. Kemudian madlulnya apa? Mukhotob. 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 Kemudian jawabannya harus apa kalau madlulnya mukhotob? Ini kan pertanyaan. Nah, terus jawab amli akhun wahidun ismuhu Usamatu. Nah, ya, saya punya satu saudara. Namanya siapa? Usama. Usama tuh. Sama. Kenapa kan usamanya di sini? Di akhiran tak marbutah. Diakhiri tak marbutah. Diakhiri oleh tak marbutoh. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati, dan beliau apa? Bersamaku di sini. di sini. Madinah Munawwarah. Wali uktun wahidatun ismuha Zainabu, dan saya mempunyai apa? Satu Saudari namanya Zainab. nama Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Berarti ini kakak ya. Dia di Irak bersama suaminya. Bersama suaminya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah apa? Seorang insinyur. Indaka sayyaratun ya akhi. Nah, sekarang indaka ya. Kalau tadi laka karena dia akil bertemu dengan ahun. Kalau indaka ketemunya sayyarah. Sayyarah ini akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ya, walaupun memang boleh alaka boleh, tapi indaka ini lebih banyak ini. Tapi kalau misalkan kebalikannya, a'indaka ahun itu tidak mungkin ya. A'indaka ahun. Jarang sekali, bukan tidak mungkin, tapi jarang sekali. Kalau akil ya lebih baik pakai laka. Tapi kalau bisa indaka kebanyakan, tapi juga nggak kalah banyak sebenarnya pakai laka. Benar seperti itu. Tapi di Sulugo memang harus pakai indaka. A'indaka sayyaratun ya akhi, apa artinya? Apakah engkau punya mobil wahai saudaraku? La ma indi sayyaratun, tidak. Apa ma indi artinya apa?
Tidak memiliki. Tidak mempunyai. Ma di situ artinya tidak ya, bukan ma di situ artinya apa. Jadi seperti ma hadza, ma dzalika, bukan. Ma hadhihi, ma tilka, bukan. Tapi ma di situ artinya adalah tidak. Ma indi sayaratun, saya tidak mempunyai mobil. Indi darajatun hamzatu indahu sayaratun. Saya mempunyai sepeda dan Hamzah dia mempunyai apa, Bu? Mobil. Sayarah apa? Mobil. Sampai sini ada pertanyaan? Hal min kunna satas'alu. Kalau nggak ada kita lanjut ke tamarin. Afwan Ustaz. Ya, Ustaz yang Indi tadi itu untuk yang kalau dia tidak punya ya Ustaz. ya. Indi kalau punya ya ma-nya dihilangkan ya. Hal indaka apa? Indak kitabun? Naam, indi kitabun. Kalau misalnya nggak punya, la ma indi kitabun gitu. Atau langsung perubahan apa? Pembetulannya misalkan. Indaka kitabun, la indi daftarun. Nah, apa yang dia punya. Langsung ke yang dia punya juga bisa. Sebenarnya gitu. Fleksibel Bu ya, fleksibel. Kayak ahadza kitabun itu kan jawabannya pasti kalau la itu langsung pembetulannya kan. La Iya. hadza qalamun, misalkan seperti itu. Iya Ustaz. Ustaz Ya. Afwan bisa bisa minta apa penjelasan sedikit murojaah yang naktun itu cirinya Ustaz. Kemarin Oh iya. cara tanya. Murojaah na'tun. Jadi na'tun itu selalu mengikuti man'ut, itu kaidahnya satu, tapi anaknya banyak ya. Mengikuti dalam hal apa saja? Ada 4. Yang pertama mengikuti dari segi nau'. Nau' itu apa? Nau' itu antara mudzakkar atau mu'annats, itu yang pertama. Harus mengikuti dalam hal itu. Nggak boleh berbeda. Man'utnya mudzakkar, na'tunnya mu'annats. Salah. Harus sama-sama mudzakkar, harus sama-sama mu'annats. Kemudian yang kedua, itu dari segi i'rab. I'rab itu apa? Harus sama-sama marfu' atau harus sama-sama majrur. Kalau yang kita pelajari baru 2 ya. Tidak boleh man'utnya majrur, na'tunnya na'tunnya marfu', enggak boleh. Ya, harus sama-sama marfu', harus sama-sama majrur. Yaitu kalau marfu' diakhiri dengan dhammah, kalau majrur diakhiri dengan apa? Kasrah. Kemudian yang ketiga dari nakirah dan ma'rifah ya, harus sama. Man'utnya nakirah berarti na'tunnya harus nakirah. Kita tahu nakirah ma'rifah dengan apa? Nah, dengan ada alnya atau tidak. Gitu aja. Kalau ada alnya berarti dia ma'rifah. Kalau tidak ada alnya berarti dia nakirah. Udah gitu aja. Karena sebagian kata itu ada yang tidak ada al dan dia tidak ada tanwin. Biasanya ada. Yaitu seperti kata sifat yang diakhiri apa Bu? Alif dan nun. Kaslanu, jaw'anu. Ya kan? Nah, jadi untuk mengetahui nakirah ma'rifahnya cukup ada al atau tidak. Kalau ada al, dia ma'rifah. Kalau tidak ada al, dia nakirah. Yang terakhir, itu tentang adat. Oh, adat ini ya sebenarnya nggak perlu kita bahas karena pasti yang kita pelajari adalah di mufrad ya. Karena nanti ketika di semester setelah ini, semester 2, nanti ada jamak dan ada musanna. Musanna itu ganda. Nah, tapi kita belum pelajarinya, pasti yang kata yang kita pelajari di sini adalah mufrad. Jadi ya nggak perlu kita bahas. Intinya ya 3 hal tadi berarti ya. Nau, i'rab, nakirah atau ma'rifah. Udah. Kalau masalah adat, ya pasti kita masuknya ke mufrad semua. Yaitu kata tunggal. Nggak ada yang ganda, nggak ada yang jamak. Baik. Gitu Bu ya. Gimana Bu Gayu? Bu Gayu tadi. Iya Ustaz saya.
Baik, sekarang lanjut ke tamrin al-awwal. Tamrin al-awwal. Tamrin yang pertama, ajib anil asilatil atiyati. Silakan diharokati. Ajib anil asilatil atiyati. Sini ada berapa nih, Bu? 15 ya. Ini ada yang berkaitan dengan hiwar, ada yang tidak. Kalau yang kakak semua berarti tidak berkaitan dengan pingin berkaitan dengan kaidah dengan hiwar nggak apa-apa sih. Coba Mas Muka, jawabannya apa Bu yang benar? Tadi yang jawab Muhammad ya. Ismi apa Bu? Muhammadun. Min aina anta? Nah, anggap saja kita di dalam hiwar itu. Ana minal hindi. Ma lugatuka lugatil Urdiyatu. Kemudian aina abuka abi fil Kuwaiti. aina umuka umi fil kuwaiti aidon. Alaka akhun na'am li akhun wahidun. Alaka uktun na'am li uktun wahidatun. Aindaka sayaratun la ma indi sayaratun. Gitu ya. Terus aindaka darajatun na'am indi darajatun. Nah, ini baru selesai. Kita nomor 10 sampai 15 10 berarti enggak ya jawabannya. Aindaka kolamun la ma indi kolamun. Masa enggak punya sih pelajar? Pasti punya ya. Naam indi kolamun. Aindaka daftarun. Naam indi daftarun. Abu kata tajirun. Jawabannya apa Bu? Yang la. Langsung kalau jawabannya la berarti kita kasih apa? Tobibun ya tadi ya. La abi tobibun syahirun. La abi tobibun gitu aja. La abi tobibun. Min aina Muhammadun? Jawabannya apa Bu? Muhammadun min apa? Langsung ke huwa. Huwa minal hindi. Malugatuhu al-urdiyatu aina abuhu fil kuwaiti. Aina umuhu ini jawabannya sama ya. Kalau tadi pakai domir ka, sekarang jawabannya pakai domir. Kalau tadi pertanyaan pakai domir mukhatab, berarti jawabannya harus pakai domir apa Bu? Mutakalim. Kalau di sini nomor 13 sampai terakhir itu pakai domir goib semua ya. Pakai domir goib semua. Aina umuhu? Umuhu fil kuwaiti aidon atau hiya fil kuwaiti aidon. Min aina hamzatu minal aina Bu? Ya bani. Ma lugatuhul yabaniyatu. Aina abuhu? Bapaknya di mana Bu? Ada yang masih ingat bapaknya Hamzah? Saya lupa ya. Kuwait. Kuwait itu kita. Duh, Kuwait ya. Kalau bapaknya Bapaknya ini Hamzah di Jepang juga. apa? Di Jepang. Oh ya. Jepang. Sahih. Jepang juga ya. Terus aina Zainabu? Nah, nggak ada kaitannya dengan di situ ya. Oh, ada ya. Zainabu fil Madinatil Munawwarati ya. Betul nggak Bu? Yang sama Zaujiha. Sama suami. Aina Zaujuha? Zaujuha mudarisun. La Zaujuha apa Bu? Zaujuha muhandisun. Muhandisun. Ahsantunna jami'an. Nah, di sini ada tamrin kedua. Taib. At-tamrin ats-tsani imla'il pokoknya ibit dobtan kamilan. Silakan diharokatin lengkap. Da fil faragi fi ma yali ad-dhamira hu atau ha gitu ya. Da fil faragi fi ma yali ad-dhamira hu atau ha. Sudah? Gimana Ustaz? Apa? Artinya? Fil. Da fil
faraghi fima yali. Da' fil faraghi fima yali. Terus apa, Bu? Domi. Hmm. Mayali. Gitu ya. Ad-dhamirahu atau ha. Ad-dhamirahu atau. Domiro. Dah? Sudah belum? Udah ya? Ustaz. Lanjut. Silakan diartikan juga istilah apa ini? Titik-titik di berikut ini dengan domir hu atau ha gitu aja. Jadi isi dengan apa, Bu? Domir hu atau ha. Ini semuanya domir apa, Bu? Munfasil atau mutasil? Mutasil. 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 Ahsan. Sekarang dari Bu Ani nomor 1. Silakan dibaca dulu soalnya. Hadihil bintu tolibatu Tanwin, Bu. Tolibatun. hadihil baitu tolibatun ismiha ismuha Zainab. Ya, udah cukup. Ismiha Zainabu. Terus Bu Arti nomor 2. Silakan dibaca. Muhammadu Tobibun Wabnu. Wa'abnuhu Langsung ke Mbak. Wabnu. Bu atau ha? Banyak yang keluar. Wa'abnuhu ya. Ya, betul. Wabnuhu Muhan. Muhandisun. Terus Bu Mitra, tafadhali. Nomor 3. Rojulu tajirun kabirun. Ismuha indallah. Maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dulu. Ismuhu. Rojul. Abadu. Ismuhu. Abdullahi. Abdullah. Nama Sabila, tafadhali. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Naam, wa ummuha fil matbakhi. Ahsanti. Terus, Adinda. Bisa musyarakah, Adinda? Bisa, Ustaz. Naam. Komis. Aisyatu tobibatu wa uhtuha. Tobibatun. Aisyatu tobibatun wa uhtuha mumarridatu. Wa ukhtuha mumarridatun. Sandi. Wa uhtuha mumarridatun. Fatimah hadirah? Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Raqam 6. Kharaja Muhammadun Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu Zamiluhu toha. Zamiluhu. Masya Allah. Santi. Sahih. Zamiluhu. Taib. Ati khamsata asratin wa ajwibatin kal mithalil atiyati. Nah, ini buat ibu-ibu. Ini di lisan saja ya. Coba Bu Gayo. Ya, Ustaz. Hadira Bu Gayo.
Hadirah. Ain. Kalau saya nanya pegawai berarti aindaki ya. Ini jawaban nomor 3 dulu, Bu ya, harus na'am. Kalau nomor 4 harus la. Misalkan aindaki. Misalkan komisun. Jawabannya apa, Bu? Naam. Indi komisun. Aindaki kitun. Jawabannya apa, Bu? Si Bu Gayu. La. Pakai naam atau la, Ustaz? Dulu, nah. Lama indi kitun. Terus yang pakai la ya, yang pakai la. Aindaki tufahun. La. Ma indi tufah. Terus aindaki darajatun. La ma indi darajatun. Langsung saja ke ta'amal mayali. Ini adalah baitun. Ditambah domir ana jadinya apa, Bu? Baiti. Baiti. Terus ada lagi. Kalau domir anta jadinya apa? Tuka. Baituka. Baituka. Terus domir huwa jadi apa, Bu? Baituhu. Baituhu. Domir hiya. Baituha. Ini silakan dibuat PR. Ini PR-nya. Halo kata yang lengkap, Bu ya. Adifil asma al-atiyata. Iftahna fi tamrin al-khamis. Buka dulu tamrin yang kelima. Ini ada PR. Adif al-asma al-atiyata. Adifil asma al-atiyata. Udah? Ilal mutakallimi. Ilal mutakallimi. Kemudian mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa terus muwaddahun fil mithali. Waddohun fil mitali. Ulangi, Bu ya. Adifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal muqatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddohun fil mital. Mutakallim ini domir apa, Bu? Ana. Mukhatab domir apa? Anta. Ghaibi domir apa? Domir huwa. Ghaibati domir iya, gitu ya. Jadi di sini mudhofkanlah atau sandarkanlah kata-kata berikut ini ke mutakalim, ke domir ana. Kemudian apalagi ke domir mukhatab berarti domir anta. Kemudian domir goib itu huwa, domir goibat itu hiya. Kama huwa muwaddohun fil mital, sebagaimana yang dicontohkan dalam contoh. Jadi dikasih ismul isyarah juga, Bu ya. Qalamun berarti hada qalami, hada qalamuka, hada qalamuhu, hada qalamuha. Gitu ya. Kalau kita pun jadi gimana? Ingat kalau yang mu'annas berarti pakainya apa? Hadihi ya. Berarti pakai ismul isyarahnya hadihi. Terus yang terakhir kata marbutah gimana kalau disambung dengan yaul mutakalim, disambung dengan domir-domir yang lain? Taknya berubah menjadi apa, Bu? Tak maftuhah. Taknya bisa digabung dengan domir tersebut, Bu ya. Taknya bisa nyambung. Jadi bukan pakai spasi lagi. Saya rotun berarti apa? Saya roti berarti taknya nyambung. Itu ya, Bu ya. Silakan dikerjakan di lain waktu. Barakallahu fikunna.
Iqra' mayali. Li laka lahu laha. Nah, silakan nomor 1 dibaca. Siapa yang belum? Putri Nur. Silakan dibaca saja. Li. Halo Putri Nur. Iya. Baik. Baca aja ya, Ustaz. Li. Nomor 1, Ustaz. Ya. Ya, langsung aja Li. nomor 1. Aktun. Ukhtun. Uktun. Si uktun. Wahidun. Wahidatun. Wahidatun. Terus Nurul. Hadiran Nurul. Hadirah. Nah, rokam Isnan. Alaka akhun. La mali akhun. Ahsan. Dan jawabnya. Ya, kita baca sama-sama nomor 3. Apa Bu? Ukhti. Laha. Laha tiflun sohirun. Irun. Zamili lahu. Akhun. Wa. Uhtun. Ini bisa membedakan ya Bu ya antara li, laka, lahu, laha. Kalau li berarti punyaku atau milikku. Atau saya mempunyai. Laka berarti engkau mempunyai. Kalau lahu berarti dia mempunyai. Dia laki-laki ya. Zamili lahu akhun. Temanku dia mempunyai akhun. Ukhti. Saudariku dia mempunyai tiflun sogirun. Bayi yang di sini ada keterangan Bu ya. Takulu indi kitabun. Atau nakulu indi kitabun. Kita boleh mengatakan indi kitabun wa nakulu li akhun, dan kita boleh mengatakan li akhun. La nakulu, kita tidak boleh mengatakan indi akhun gitu. Tidak boleh mengatakan indi akhun. Jadi indi kitabun bisa, li akhun juga bisa. Kemudian yang nggak boleh apa? Indi akhun. Maaf. Nah, silakan dibaca dari nomor 1 Bu Arti. Kharaja. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nah. Terus Bu Anita, tafadhali. Nomor 2. Dhahaba. Masih saya Halo? tetap Bu Anita. Hadirah Bu Anita. Hadirah. Nah, dahabat tabibu ma'al muhandisi. Masya Allah. Ini pakai kata kerja semua ya kalimatnya. Kalau kharaja Hamidun ma Khalidin berarti apa? Hamid keluar bersama Khalid. Kalau dahabat tabibu ma'al muhandisi, dokter keluar bersama Pak Insinyur. Nomor 3, Bu Mitra, tafadholi. Jalasa mudarrisu ma'al mudir. Sahih. Apa artinya? Pak Guru duduk bersama Pak Kepala Sekolah. Terus, Nurul, nomor 4, tafadholi. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Apa artinya? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Wahai Ali, yang bersamaku adalah temanku. Adalah temanku. Sahih. Sabila nomor 5. Nah, Ustaz. Aminatu ma'aha zaujuha. Apa artinya? Aminah bersama suaminya. Bersamanya yaitu Aminah bersama suaminya. Suaminya. Ya, betul. Nomor 6. Adinda, tafadholi. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu amiyun. Ma'ahu ammi.
Ammi saja, ammi, pamanku. Ayahku keluar dari Ammi. ayahku keluar dari rumah bersama siapa ya? Man kharaja ma'ahu, bersama siapa dia keluar? Dia keluar bersama pamannya. Terus. Nah, ini nomor 8, coba dilihat. Baitun, baituka, baituhu, baituha, abun. Nah, ketika abun itu berbeda ya. Abuka, abuhu, abuha. Terus abi. Nah, jadi ketika ya mutakalim itu wawunya tidak dimunculkan lagi. Akhun juga seperti yang saya jelaskan. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha. Nah, gitu ya. Coba sekarang Fatimah nomor 1. Silakan dibaca abi wa ummi. Abi wa ummi fi labaiti. Nah, baik. Ayahku dan ibuku di Buga yuk nomor 2. Aina abuka ya Hamidu. Zahaba ila suqi. Ahsanti. Di mana ayahmu wahai Hamid dhahaba ila suqi? Dia pergi ke pasar. Terus Bu Mitra, Hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, Rakam 3. A'akhuka tabibun qala huwa mudarrisun. Ahsanti. Akhuka tabibun la wa mudarrisun. Bu Trinur, al-akhir. Nomor 4. Zainabu fil Piroya Riyadi. Royadi Riyadi. Riyadi Akhauha Ahuha. Fil Toif wa abuha fil Madinah Munawwar. Apa artinya? Zainab di Riyadh dan saudaranya di Taif dan ayahnya di Madinah Munawwarah. Nomor 5 kita baca sama-sama. Hadat talibu Abu wazirun wa akhu tajirun kabirun. Apa artinya? Siswa ini ayahnya seorang menteri ya. Wa akhu tajirun kabirun dan saudaranya pedagang yang besar. Daba akhi ilal madarasati, terus apa Bu? Wazahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku pergi ke sekolah dan ayahku pergi ke universitas. Intaha darsuna. Nah, ini coba dibaca. Yang pertama apa, Bu? Kita latihan antara tanwin dan tidak tanwin. Yang pertama apa, Bu? Halo? Cek suara saya jelas nggak, Bu? Putus-putus. Oh, udah putus-putus ya. Udah, berarti waktunya sudah selesai. Dan ini latihan dibaca sendiri ya, Bu, di rumah. Jadi di sini Khalid, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Dah. Intaha darsunal yaum. Insyaallah di pekan depan kita langsung masuk ke pelajaran ke-11.